belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7, Kurikulum Merdeka 2022 anak-anak, Bab 2 Berkelana di Dunia Imajinasi, kegiatan 2 Mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Kita akan belajar halaman 42 sampai dengan 43. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, Ibu membahas kegiatan 2, mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Materi berdiskusi anak-anak. Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat untuk mulai sesuatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Bacalah kembali tabel perbandingan puisi yang telah kalian isi, lalu diskusikan pertanyaan berikut dengan teman kalian. Pertanyaan ke-1, manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Puisi yang memberikan nasihat bagi pembaca adalah puisi ke-1 dan ke-2. Puisi ke-1 memberi nasihat untuk berusaha dengan giat meski dengan susah payah untuk mendapatkan hasil yang baik atau kebahagiaan di kemudian hari. Puisi kedua memberi nasihat untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak tersesat dan menjaga bicara agar tidak mendapat masalah. Pertanyaan kedua anak-anak, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang menggambarkan perenungan diri? Ibu memberi alternatif jawaban. Puisi yang menggambarkan perenungan diri adalah puisi kedua. Dalam puisi kedua, perenungan diri digambarkan dengan berpikir sebelum bertindak dan menjaga bicara agar tidak mendapat masalah. Pertanyaan ketiga, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Puisi yang berisi rayuan adalah puisi ketiga. Dalam puisi ketiga terdapat rayuan kepada anak cucu hantu pemburu yang berada di mana-mana agar tetap setia, artinya tidak mengganggu manusia. Rayuan ini ada di bait ke-1, 2, dan di awal bait ketiga anak-anak. Untuk baris kedua, bait ketiga itu sudah berisi ancaman. Kegiatan ketiga anak-anak, mengidentifikasi isi dan unsur puisi rakyat. Materi menyimak. Salah satu teman kalian akan membacakan puisi rakyat fantasi ini. Simaklah dengan baik ya. Baik, Ibu bacakan untuk puisinya anak-anak. Tembang Kinanti. Kinanti panglipur wuyung, rerenggane prawan sunti, durung pasah doyan nginang, tapih pinjung tur mantesi, mendah gene yen diwasa, bumi langit gonjang ganjing. Anoman malumpat sampun, prapteng witing Nagasari, mulat mangandhap katingal, wanodyayu kuru aking. Gelung rusak wor lan kismo, kang iga kaeksi. Artinya dalam bahasa Indonesia dibarengi dengan penghibur cinta, hiasannya perawan kencur belum bisa makan kinang mengenakan kain panjang dan pantas. Apalagi nanti kalau dewasa bumi langit akan bergerak. Untuk bait kedua, Anoman sudah melompat datang di pohon nagasari. Melihat ke bawah terlihat seorang wanita kurus kering. Gelungnya rusak campur tanah, terlihat iganya yang kurus. Baik anak-anak, untuk tembang Kinanti ini berasal dari Jawa anak-anak. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, di sini akan Ibu
jelaskan sedikit bahwa pada tembang kinanti ini ada aturan-aturan. Aturan-aturannya yaitu banyaknya baris dalam tiap bait. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya baris dalam tiap bait dalam tembang kinanti ini ataupun dalam tembang Jawa ini disebut dengan guru gotro. Selanjutnya di sini ada aturan lagi anak-anak, yaitu banyaknya suku kata dalam tiap baris. Banyaknya suku kata dalam tiap baris di sini ini disebut dengan guru wilangan. Dan ada juga di sini aturan bunyi akhir pada akhir baris di sini u, i, bunyi vokal maksudnya. Bunyi vokal pada akhir baris di sini u, i, a, i, a, i. Ini disebut dengan di sini i, ini disebut dengan guru lagu. Untuk bait ke-1 kita cermati anak-anak. Di sini untuk guru lagunya u, i, a, i, a, i. Untuk bait kedua sama anak-anak u, i, a, i, a, i. Ini untuk barisnya sudah tadi guru gotronya atau barisnya dalam tiap bait sudah tahu anak-anak ada 6. Selanjutnya sekarang kita cermati untuk aturan guru wilangannya atau banyaknya suku kata dalam tiap baris. Kinanti panglipur wuyung. Ini tadi 8 banyaknya suku katanya. Ini berarti guru wilangannya 8, guru lagunya tadi u anak-anak, berarti 8u. Untuk baris kedua, rerenggane prawan sunti. Ini 8i anak-anak. Ini suku katanya 8, guru lagunya ini berarti guru wilangannya 8, guru lagunya i. Durung pasah doyan nginang, berarti 8a. Tapeh pinjung tur mantesi, berarti 8i. Selanjutnya mendah gene yen diwoso. Di sini 8a. Bumi langit gonjang ganjing. Ini 8i. Tembang kinanti berarti ada aturannya, yaitu dalam tiap bait di sini ada 6 baris. Untuk aturan guru lagu dan guru wilangan dan guru lagunya 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i. Ini nanti anak-anak bisa mengoreksi kembali. Untuk yang bait kedua ini nanti sama anak-anak, untuk banyaknya suku kata maupun untuk huruf vokal di akhir baris. Tembang kinanti di atas adalah jenis puisi rakyat yang termasuk dalam puisi tradisional Jawa. Setiap baitnya terdiri atas kalimat berjumlah sama. Jumlah kalimat dalam bait ini disebut dengan gatra atau gotro kalau dalam bahasa Jawa anak-anak. Setiap gatra berisi jumlah suku kata yang sama pula. Jumlah suku kata ini disebut dengan guru wilangan. Sedangkan bunyi akhir pada setiap baris disebut dengan guru lagu. Maksudnya bunyi vokal anak-anak. Macapat juga biasanya dilakukan dengan irama tertentu. Jadi tembang kinanti ini biasa dilakukan anak-anak. Setelah menyimak, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-1 anak-anak. Apakah persamaan puisi tersebut dengan pantun, syair, gurindam yang telah kalian pelajari sebelumnya? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Persamaan puisi tersebut dengan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, sama-sama memiliki bait. Yang kedua, dalam setiap bait terdapat kalimat dengan jumlah sama. Yang ketiga, dalam setiap baris terdapat suku kata dengan jumlah sama. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan puisi tersebut dengan ketiga puisi rakyat sebelumnya? Perbedaan puisi tersebut dengan ketiga puisi rakyat sebelumnya adalah jumlah kalimat dalam tiap bait berbeda dengan pantun, syair, dan gurindam. Selain itu, puisi di atas juga biasa dilakukan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.